Politik gerakan mahasiswa. Ini. Politik gerakan mahasiswa. Bukan itu, politik elit ya? Politik elit bisa jadi. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Selamat ngabuburit kepada kawan-kawan di bulan puasa ini. Hari ini saya sedang bersama dengan Menteri Sosial dan Politik BEM Universitas Riau yang merupakan salah satu dari delegasi Universitas Riau pada Musyawarah Nasional BEM seluruh Indonesia yang 2 atau 3 minggu kemarin, ya Pep? Iya, 2 atau 3 minggu kemarin di tanggal berapa? Itu tanggal pastinya lupa sih Bang. Udah hampir sebulan. Udah hampir sebulan ya. Jadi ulang-ulang. Gimana? Ya, abang juga lupa tanggal berapa. Tunggu. Aduh. Ayo, dimasukkan apa namanya itu emot berpikir. Februari. Ayo, ini challenge. Tanggal berapa? Ayo, salah satu delegasi. Ayo tengok HP. Kita kasih apa? Kita kasih clue. Maklum ya. Ya. Udah apa Bang? Udah tua sih. Jadi agak-agak sedikit pelupa kan. Wow, udah semester akhir ya. Terbaik memang. Ya memang karena ini faktor puasa mungkin. Jadi daya ingat kita itu berkurang, bukannya makin lemah ya, tapi berkurang sedikit. Kita maklumi saja. Ayo coba dilihat. Enggak Bang, ini bukan soal apa nih sebenarnya. Tapi mungkin banyak hal lain yang dipikirkan ya Bang. Waduh. Apalagi soal kepentingan rakyat kan. Masya Allah, jadi, ngeri. Kepentingan umat lah. Kepentingan umat. Jadi itulah. Begitu dalam pemikirannya sehingga hal-hal yang momentum teknis, yang seharusnya menjadi ingatan kuat bagi kawan-kawan delegasi, tapi kok bisa lupa. Ini bisa menjadi pertanyaan besar nih. Maret nanti mahasiswa Unri 30.000 mahasiswa Unri. Teknis soalnya Bang. Itu ya? Hanya soal teknis kan tanggal. Okay, kita maklumi saja kawan-kawan. Kalian jangan sampai marah, jangan sampai menghujat juga karena itu tidak baik, apalagi di bulan puasa ini. Baik. Siap. Gimana nih? Oke, kawan-kawan semuanya, kita langsung saja mendengarin mendengarkan? Mendengarkan cerita. Kalau mendengarin terlalu lebay ya? Iya. Betul. Saya mendengarin suaramu. Oke. Baik, Pep. Pak Minsoswol, gimana cerita kemarin pas waktu Munas itu sebenarnya? Bisa mungkin diceritakan dari awal sampai ada terpilih korpus, juga terpilih koordinator bagian-bagian daerah atau apa namanya itu? Korwil lah, koordinator wilayah sama koordinator isu-isu dan lain-lain sebagainya yang menjadi alat di BEM seluruh Indonesia ini. Iya, mungkin ini sebenarnya udah agak lama ya kan Bang? Iya. Agak lama baru sekarang kita klarifikasi kan. Jadi begini. Ini menjadi catatan sejarah saja bagi kita gitu kan. Iya. Karena ada satu momentum, ya memang mungkin momentum ini juga pernah terjadi di waktu silam. Tetapi karena ini bagian daripada Universitas Riau masuk di dalam sejarahnya, mungkin juga senior-senior kita juga pernah dulu berdinamika di waktu-waktu yang sudah lalu. Tetapi ini lebih merepres kondisi BEM seluruh Indonesia itu bagaimana? Oke, siap. Jadi sebenarnya Bang, itu dimulai dari memang ditetapkannya UNAN jadi tuan rumah kan. Kapan ditetapkan itu? Ditetapkan UNAN jadi tuan rumah. Itu kan kita ngadainnya tanggal 28. Nah, 28 apa nih? 28 Maret Bang. 2 Maret 2021. Jadi 2 bulan sebelum itu kurang lebih UNAN udah ditetapin. Hasil memang itu rapat antar koordinator wilayah dan juga korpus. Nah, itu dilaksanakan di mana rapatnya? Rapatnya online Bang. Online. Nah, rapatnya online. Zoom. Itu pertemuannya. Tapi kalau untuk keputusan akhir hingga ada tanda tangan itu kemungkinannya offline. Nah, kemungkinannya offline. Itu di penandatanganan offline terakhir itu di mana?
Itu Febri kurang tahu sih Bang, karena kan kita nggak korwil, nggak juga Undri, nggak juga korwil, nggak juga korpus kemarin kan. Nah, kalau sekarang baru korpus ya kan. Alhamdulillah. Congratulations for University of Riau. Jadi nah kita sambung nih Bang. Iya, Kita lanjut. ceritain. Jadi misalnya diputuskan. Nah, awalnya itu kan delegasinya hanya ada sekitar 250 orang. 250 orang ya, bukan universitas ya. Jadi setelah itu ada dinamika di dalam UNAN sendiri, hampir dibatalkan karena kita heran sih Bang, BEMS ini gitu kan. Itu dibahas di forum WR3 senasional. Untuk Jadi, Munas BEMS. Untuk menetapkan ataupun mengambil keputusan UNAN sebagai tuan rumah itu di internal BEM UNAN-nya itu sendiri ada dinamika. Iya, enggak. Kalau untuk keputusannya udah clear. Udah clear ya, Itu udah yang ditandatangani secara offline. Iya. Kalau dalam aturan kita yang memutuskan itu adalah koordinator wilayah dan juga korpus ya yang bersangkutan untuk memutuskan siapa tuan rumah. Oh, betul. Nah, jadi terpilihlah UNAN sebagai tuan rumah. Nah, itu udah clear ya. Iya, Bukan udah ya clear, sermaji ya. Oke, siap. Nah, itu di UNAN. Wow, ada tanda tanya nih. Ada apa tanda dengan tanya. asrama haji? Nanti kita bakal masuk ke sana, Bang. Oke, Nah, lanjut. Jadi setelah itu kita ada pertanyaan yang besar kok dibahas ya. Dibahas di forum WR3 senasional, Bang. Wow. Ada Munas apa? BEMS. Alasannya COVID. Tapi kan yang sebelumnya ada nih. Munas-munas yang lain kita tahu lah kan. Munas-munas aliansi yang lain. Dan itu nggak ada ricu sampai apa ya? Sampai dibahas ke WR3 senasional gitu kan. Jadi memang BEM seluruh Indonesia ini menjadi pusat perhatian Iya, itu. semua kalangan. Nah, itu mungkin Bang yang jadi polemik ya. Mungkin terlalu diperhatikan dengan pemerintah kan. Kita nggak tahu ada apa? gimana. Kok bisa diperhatikan? Ada apa? Apakah ada yang seksi nggak di BEM seluruh Indonesia ini? Atau ada apa dengan BEMSI? Kenapa menjadi fokus pemerintah? Kenapa menjadi fokus forum WR3 ke seluruh Indonesia? Kira-kira ada analisis nggak di internal BEMSI-nya itu sendiri? Mungkin sih Bang. Mengkomentari kenapa bisa menjadi pusat perhatian? Ada apa kira-kira? Mungkin dua hal sih Bang. Dua hal satu. ya. Kalau analisa pribadi ya, ini pribadi ya. Baik, Analisa bisa disampaikan. pribadi itu dua hal. Yang pertama mungkin karena BEMSI itu adalah salah satu mungkin aliansi yang terus gencar ya menyatakan diri sebagai oposisi abadi pemerintah. Kita walaupun tidak didukung media mainstream, kita terus aksi Bang, apapun isunya. Itu satu mungkin. Kenapa diperhatiin ke pemerintah. Yang kedua mungkin BEMSI satu-satunya aliansi yang belum di dualisme mungkin kan. Yang belum ada dualisme gitu kan. Nah, jadi mungkin ada perhatian lebih lah kan, gimana cara merusak. Kita membacanya, kita nggak nyalakan siapa-siapa ya. Tapi ada kemungkinan besar, tanda tanya besar, siapa yang bermain di belakang ini sehingga gerakan-gerakan mahasiswa, gerakan-gerakan pemuda dan lain sebagainya itu rata-rata dualisme Bang. Dualisme. Kita nggak tahu nih, mungkin ada. Kalau nggak salah kemarin juga setelah pasca dari Munas UNAN terbentuk ada yang di UNES. Nah, itu. Kalau tidak salah ya. Nah, itu yang sebenarnya kita sesalkan Bang. Kita sesalkan kenapa dari kawan-kawan itu dari awal memang udah membawa media segala macam sehingga membuat polemik yang terlalu besar gitu kan. Itu sebenarnya merusak marwah BEMSI dan juga merusak marwah gerakan gitu kan. Kenapa melibatkan buzzer-buzzer yang nggak jelas, melibatkan media-media yang nggak jelas. Padahal kita nggak ada ricuh, biasa dinamika dalam forum. Bahasa elitis banget ya, kata buzzer ya. Iya. Kita kan apa nih? Dinamika dalam forum biasa lah kan. Siap. Apalagi udah presma kan. Iya. Seharusnya dia memiliki, kalau memang betul memperhatikan rakyat, dia harus larut dalam diskusi betul. yang memang mencintai rakyat ini. Yang jadi tanya-tanya besar itu Bang. Harusnya kita sebagai saya jadi pro kepada padahal saya seharusnya netral. Oke, lanjut. Kita seharusnya ya sebagai kaum intelektual. Ini kita cerita semua ya. Mungkin kita akan ini semua pendapat pribadi ya. Opini pribadi melihat bisa kondisi yang ada, bisa diterima dan tidak. Ini tidak mempautkan BEM Undri ya, ini opini pribadi ya. Tidak ada di sini yang disalahkan dan juga tidak ada yang dibenarkan. Ini murni hanya sekedar opini dari pribadi. Salah satu delegasi yang ikut. Karena kita ingin gerakan-gerakan seperti ini tetap ada sebagai bagian daripada elemen-elemen yang peduli terhadap rakyat. Lanjut ceritanya lagi. Kita sebenarnya mengesalkan Bang beberapa
kaum intelektual terkhusus Prespa ya, pimpinan tertinggi di universitas gitu kan. Saat ada aliansi bersama itu diviralkan di media sosial, kita nggak marah sama-sama gitu, ha. Iya, saya sempat lihat itu di. Iya, malah ada yang mendukung, ada yang bilang ini ricuh, panitia arogan segala macam gitu kan. Ini ada apa sebenarnya kan? Kok mendistrak, nampak kali mau mendistrak gerakan bersama ya kan? Yang kita sebenarnya nggak ada ADRT, nggak ada kesepakatan, nggak ada gaji di situ kan. Pure aliansi dibentuk untuk kepentingan rakyat gitu kan. Nah, harusnya kita memandangnya kalau gitu ya, kawan-kawannya. Kita harusnya marah gitu kan. Saat mungkin aliansi kita dijelekkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Orang-orang yang tidak tahu mungkin dinamikanya, atau orang-orang yang memanfaatkan situasi itu gitu kan. Karena nggak ada ricuh, dinamika biasa lah dalam forum kan. Iya. Nah, itu yang mungkin nggak dewasa ya kan. Padahal sering juga terjadi di kongres-kongres setingkat jurusan, setingkat fakultas, bahkan universitasnya masing-masing. Bukan hal yang baru lagi mungkin. Apalagi kalau sudah sampai ke tingkat nasional, itu seharusnya memiliki sikap yang lebih dewasa. Melihat saling menjaga ya kan. Iya, karena kalau kita rusak BMC ini ataupun mungkin BMC ini rusak, bahkan akan ada orang-orang yang merasa diuntungkan gitu. Iya. Dan jelas kalau ketika gerakan mahasiswa ini, ini opini saya juga, saya mengeluarkan opini. Ketika gerakan mahasiswa ini dirusak, maka yang dirugikan adalah rakyat. Karena tidak ada lagi corong yang menyampaikan suara rakyat. Nah, itu sebenarnya yang jadi kegelisahan kita, Bang. Jadi banyak betul nih. Ya, karena itu awalnya saya kan peserta offline online kan. Karena hal itu jadi saya datang juga ke Unan, Bang. Awalnya jalan-jalan ya kan. Wah. Nah, jalan-jalan. Rekreasi. Tapi karena itu udah kita datang juga lah ke Unan kan. Kita nengok kondisi. Bagaimana? Apakah ada bangku yang patah ataupun mungkin ada apa namanya itu? Lempar-lemparan yang pecah atau gelas yang ada gitu. itu yang kita herankan kan. Ya. Ricuhnya di mana gitu kan? Sampai masuk CNN loh. Hanya debat biasa dibilang ricuh kan. Kan ini yang jadi yang jadi tanda tanya besar kita kan. Ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak sebenarnya aliansi kita, kawan-kawan. Nah, itu harus kawan-kawan garis bawahi sebenarnya. Dan begini, ada pertanyaan lagi. Bagaimana kok bisa di media sosial itu banyak yang menyampaikan 132 perguruan tinggi seluruh Indonesia yang tergabung dalam aliansi WO, dan yang tinggal itu 30 perguruan tinggi negeri saja yang perguruan tinggi aja yang hadir di situ, nggak tahu entah negeri atau swasta. Itu bagaimana tanggapan kawan-kawan? Ini sebenarnya kawan-kawan perlu garis bawahi ya. Kita jumlah delegasi 150 orang per universitas, ya kan? Itu udah full 150 orang per universitas, 150 universitas itu yang mendaftar. Nah, bukan kita tambah nih, Bang. Kita tambah untuk yang peserta online. Tunggu dulu. Jadi jumlah per universitas itu delegasi yang dibolehkan itu berapa? Satu offline, satu online. Jadi seluruh jumlah yang daftar ke acara Munas di Unan itu ada berapa perguruan tinggi? Ada 150 perguruan tinggi yang daftar secara offline. Nah, jadi karena masih ada universitas yang mau ikut, itu difasilitasi oleh panitia. Yang nggak bisa daftar offline dibuat online. Nah, jadi ada beberapa universitas sebenarnya legowo untuk online aja menghadiri Munas, gitu kan, Bang. Nah, itu kondisi yang ada sebenarnya di lapangan. Jadi dinamika yang terjadi dan kericuhan itu sebenarnya menarik yang online itu untuk datang. Nah, jadi ada nih yang mungkin dari Lampung, dia sebelumnya online datang ke Unan gitu, menghadiri, melihat karena udah viral di media sosial atau begitu. Kayak Febri yang sebelumnya online, akhirnya beranjak ke Sumbar untuk mengikuti secara offline begitu. Ada enggak? Febri nggak ngikuti secara offline, tapi kan datang aja ke Sumbar karena perwakilan offline itu udah ada. Nah, itu atau mungkin karena Unri terdengar sudah terpilih atau bagaimana untuk mendampingi sang Presma atau Unri bagaimana? Itu awalnya kita nggak boleh muluk-muluk ya, kita bawa kepentingan juga. Kita maunya nggak kursu lingkungan, kita kursu energi. Nah, kita udah bawa itu, udah bawa roadmapnya energi gimana.
beberapa blok yang ingin kita kawal. Roadmap lingkungan udah kita bawa untuk pemulihan gitu kan, pemulihan lahan, targetannya ke sana gitu kan. Nah, tapi kondisi yang ada di lapangan kita malah gimana ya? Melihat kondisi hari itu, dan memang Bemundri kalau boleh silakan tengok aja lah sejarahnya. Iya. Abang mungkin pernah di Bemundri kan tahu kan? Ya. Kalau dibandingkan kan, Ya. memang kita lah yang paling pas mungkin yang jadi korpus. Maka kita merelakan lah untuk terpilih sebagai korpus kan, menjadi jubir rakyat terdepan gitu. Ya mungkin ini banyak kawan-kawan yang bertanya di YouTube ini kan. Iya, iya. Alasan BEM Universitas Riau menjadi korpus itu apa? Gitu. Walaupun ya mungkin kita tahu bersama sebelum-sebelumnya seperti komentar senior-senior kita yang ikut nimbrung di Instagramnya BEMSI itu kan, aliansi BEMSI itu. Tapi mungkin kalau dari analisa kenapa bisa BEM Universitas Riau menjadi korpus BEM seluruh Indonesia pada Munas yang di UNAN? Gini sih Bang, public klarifikasi dulu yang 130 tadi tuh. Oh ya belum selesai. Oh Belum sorry selesai, siap. kan. Nah, dari 130 itu nggak pure 130. Kita ngecek lagi data-datanya itu. Ada universitas yang nggak ada di Padang, nggak ada lokasi di situ gitu kan. Wow, kalau gitu Terus hantu dong. Ada yang registrasi yang dari yang jauh ya. Dari mana? Dari Bengkulu? timur Bang, dari timur, wow. dari Bali kan. Tiba-tiba membludak ada sekitar belasan kampus Bang. Wih. Padahal Munas sebelumnya di Unram cuma 4 delegasi yang hadir. Tapi tiba-tiba jadi tanya-tanya besar kita kan. Tiba-tiba berapa di sana tumbuh? Kalau data yang dari panitia yang coba kita tanyakan, dari Bali itu 8 yang mendaftar. Nggak semuanya offline. Ya. Nah, tapi ada juga yang online. Ada kan? juga yang online. Ada 8. Itu Bang. Terus ada yang dari BSJB, dari mana-mana sih. Ada kampus-kampus yang sebenarnya itu nggak peserta, belum jadi anggota tetap juga dari BEMSI, ya kan? Nah itu mereka mau ikut ya, kita nggak mempermasalahkan itu. Tapi memang kalau dihitung dari jumlah ya 130, sedangkan di dalam itu ada 30-an lebih. Itu sudah 160-an lebih kan? Nah itu nggak rasional, itu satu sih. Nggak rasional. Sedangkan delegasi offline itu cuma 150 orang. Nah terus kondisi yang ada di lapangan itu ada beberapa sebenarnya Bang. Ya, tanda kutip ini ya. Ada beberapa kampus yang mau pulang. Ya. Ada beberapa kampus yang mau pulang, yang mau kembali lagi ke dalam forum kita. Nah, tapi mereka takut dikucilkan di dalam wilayah mereka saat kembali nanti di provinsi atau di wilayah mereka. Nah, kita hitung-hitung sebenarnya ada 60-an kampus sih Bang, yang membersamai kita tuh. Nah, itu saya enggak ada data pastinya, mungkin sama Pak Korpus ada. Nah, tapi beginilah realita yang ada gitu kan. Nah, ada yang kayak kemarin itu keluar-keluar di media sosial beberapa Presma itu kan. Itu Presma atau mahasiswa? Presma Bang, Presma. Tapi kok punya cara berpikir seperti itu? Ada apa dengan cara berpikirnya? Saya malu sebagai itu lah gerakan melihat. Kalau di Unri udah hilang ya kan Bang, udah kita gas kan, udah kita gas kan, maybe kan, kok gitu jadi Presma gitu kan, ngomong gini, padahal kita ada chatnya loh, dia ngaku bahwa dia daftar online, itu pun menunya gitu. Ya kita nggak menuduh, pokoknya ada salah satu lah, tapi dia ngomong di media sosial, dia udah daftar di apa segala macam, udah bayar registrasi, nggak gitu juga kan. Itu nggak mau kita publish karena kita menjaga nama baik BEMSI gitu kan. Nah itulah orang-orang yang sebenarnya yang merusak nama baik BEMSI. Ada polemik pribadi dalam dinamika forum, diviralkan dalam media sosial, diviralkan di media-media yang ada. Nah itu tanda ketidakdewasaan dalam berpolitik sih. Nah, politik gerakan mahasiswa. Politik gerakan mahasiswa. Bukan itu, politik elit ya? Politik elit bisa jadi. Ada bisa jadi. Wow, ngeri nih. Karena kan tadi dibilang kita diperhatikan kan. Sampai forum rektor memperhatikan ya. Forum R3. Itu luar biasa. Itu jadi tanda tanya besar kita kan. Karena tekanan itu sebenarnya Bang. Wow. Jadi hampir dibatalkan tuh Munasnya di Unan. Tapi setelah dilobi oleh panitia ini cerita ya, setelah kita komunikasi ya.
So di lobby akhirnya dapatlah 150 aja. Hmm. Nah, itu kondisi yang ada di lapangan. Nah, tapi kawan-kawan yang berpindah ke asrama haji. Nah, asrama haji itu bekas apa kawan-kawan? Bekas, kalau kawan-kawan tahu, itu bekas tempat isolasi COVID di Sumatera Utara. Sumatera Sumbar. Itu Sumatera lebih Barat. bahaya. Bagaimana 132 perguruan tinggi dimasukkan ke tempat isolasi itu bisa, wow, ini klaster BEMS ini. Iya. Tapi tempat isolasi dulu ya. Ya, tempat isolasi kan itu jadi bisa klaster BEMS sih kalau mereka betul-betulan 130 perguruan tinggi itu melakukan munas tandingan di situ, atau mungkin saya salah. Tapi serius tuh sampai 132, saya nggak yakin itu 132. Walau akhlak. Itu bisa jadi, ya ini kepada Kemenkes bisa diusut juga. Mana tahu itu menjadi klaster BEMS sih. Nah, tapi kita nggak ada yang bisa musik. Wah, Ada ya. pengamanan yang Ini luar pertanyaan biasa di besar, sana. cuma sekedar dugaan. Nah, dugaan-dugaan saja gitu kan. Kenapa ada pengamanan yang besar di sana gitu kan? Wow, sampai ada pengawalan. Iya. Yang mengawal siapa? Baru Satpol PP, baru polisi, selesai. TNI. Baru nih bentrok nih ricuh. Padahal ya di SOP itu sebenarnya ini sidang dimulai 2 kali pending, yang WO itu masih bisa masuk, Bang. Wow, Sebenarnya. Tapi kok mereka kok pada pergi langsung gitu. malah pas pada pergi tiba-tiba ada bus, ada tempat penginapan. Mereka nggak ngerti bagaimana yang namanya bermusyawarah atau bagaimana. Mungkin di situ gagal ya mereka kan. Mungkin nggak buat siasat segala macam. Akhirnya siasatnya itu ada yang kelihatan gitu kan. Oh iya. Nah, Padahal depending dalam, kalau mereka WO atau bagaimananya itu ada kesempatan mereka masuk lagi. ada kesempatan. WO 2 kali itu dipending. 2 Hmm? kali dipending mereka masih bisa masuk. Masih bisa masuk, masih diperbolehkan masuk. Nah, masih bisa diperbolehkan masuk. Tapi apakah mereka masih memiliki hak suara atau bagaimana? Masih. Nah, Memiliki hak tapi suara yang anggota tetap bagi peserta penuh. bagi peserta penuh, anggota tetap. Karena kan ada yang baru pertama kali Ya, ikut peserta BEMSI. peninjau dia jadi posisi Nah, di situ. Itu nggak bisa langsung kita lantik kan, nggak adil untuk yang lain. Betul, Nah. karena kita harus menghargai kawan-kawan yang betul, sudah mempersiapkan dari jauh-jauh waktu gitu. Betul, itu sih jadi tanya yang besar. Tiba-tiba ada juga dugaan dari beberapa panitia sih, Bang. Mereka nyampein bahwa ada dosen Ada dosen. dari UNAN yang menjemput mereka. Wow, ini siapa? Nah, ini dugaan, kembali lagi dugaan. Kok Terlalu sampai banyak dugaan sih, Bang. Iya, Iya kan? Bukannya dosen itu pas, ya mungkin kalau kita dosen ini pihak kampus lah ya. Iya, pada saat proposal keberangkatan aja kok masih sampai diikutin kayak gitu atau bagaimana? Itu dosen itu jadi panitia? Enggak. Dia panitia dia. Panitia penyiapan bus mungkin kan. Wow. Karena dia simpan, dia jemput sambil bawa bus gitu kan. Mak, ini nggak tahu malu betul. Tapi ini dugaan, Bang. Ya, dugaan. Masih dugaan. Dugaan ya. Kalau kawan-kawan. seandainya ini terjadi, Terjadi. ada yang ikut campur dalam dinamika Iya. musyawarah mahasiswa ini betul-betul sangat memalukan sekali. Betul, Seharusnya mahasiswa itu harus diberikan ruang dan waktu bagaimana agar bisa lebih dewasa, bisa lebih mandiri, Iya. dan lebih memiliki pemikiran-pemikiran yang terbentuk dari gerakan mahasiswa itu sendiri. Sepakat Betul. sih, Bang. Sepakat. Itu opini saya ya. Ah. Oke, lanjut ceritanya tadi dari sampai mana? Sampai lupa pula kita. Panitia dari Oke, dosen siap. yang Panitia menjemput. dari dosen. Nah, itu dugaan ya, kawan-kawan. Masih Dugaan, dugaan ya. nih. Nanti kena undang-undang ITE enggak saya nih, Bang? Enggak. Enggak kan? Aman kan? Kita juga Nanti kacau kita nih. Ya. Tapi kawan-kawan itu dugaan ya. enggak, tanda tanya. Tanda tanya. Gimana bilangnya? Gimana kira-kira itu? Persepsi atau opini. Ini walau aklam lah. Kita Walau coba aklam. ya ini diskusi, persepsi atau apa. Siap. Kita tidak menjustifikasi bahwasanya ini salah atau apa. Kita hanya mendengarkan ceritanya saja. Siap. Oke, siap, Ini lanjut. kan cerita sambil bercanda ya kan? Iya, ini sambil ngabuburit, guys. Sambil ngabuburit. Ini sebelum buka ini kan. Iya. Bentar lagi mau buka. Jadi itulah kondisi yang ada sih, Bang. Nah, kalau aku sih nampaknya itu sangat disesali lah. Tadi pertanyaan Abang yang belum dijawab kan? Iya. Soal kenapa Undri terpilih jadi korpus kan? Bukan, kan sebelumnya yang masih mengklarifikasi 130 perguruan tinggi itu udah selesai. Udah. Nah, itu sebenarnya coba di absen lah kan. Di absen.
Mungkin itu ada data mereka, tapi yang di lapangan mungkin nggak sampai 130. Nah, karena 130 pun mereka nggak punya jadi hak jadi peserta penuh dan juga nggak anggota tetap dari BEMC, ya kan? Oke. Kita lanjut aja. Bagaimana tadi bisa Universitas Riau atau BEM Universitas Riau itu terpilih sebagai koordinator pusat BEM seluruh Indonesia? Bagaimana itu prosesnya? Febri kurang mengikutin karena itu kan di dalam forum ya, forum offline. Febri kan online nih. Nah, Febri dalam forum online. Tapi dapat disimpulkan mungkin kawan-kawan memberikan kepercayaan kepada Unri sih. Berapa perolehan suara sampai voting atau bagaimana? Atau hanya enggak sampai voting. Ada aklamasi? Aklamasi, ada 2 pasang calon yang maju. Cuman dari kawan-kawan itu tuh sudah PNJ Politeknik Negeri Jakarta dan juga BEM Unri. Dan dari kawan-kawan itu sepakatnya lebih ke BEM Unri kan. Mungkin melihat gerakan dari BEM Unri mungkin kan terkait dengan mengawal isu-isu yang ada. Kayak diamanahkan ke BEM Universitas Riau. Nah, itu mungkin sih Bang yang bisa dijawab karena Febri nggak di dalam juga. Nggak di dalam juga ya. Iya, jadi kita juga sulit nih kawan-kawan mengorek informasi. Seharusnya Pak Korpus di sini sebagai sebagai yang ikut menjadi delegasi dari BEM Universitas Riau lebih jelas ya kan? Iya, tapi berhalangan sih karena lagi-lagi sedang mengawal dan menjadi jubir rakyat. Hari ini ada audiensi Bang bersama KPK. Ini tanggal 22 April ini. Oke, mungkin itu nanti kita lanjutkan. Kita selesaikan aja dulu mengenai Munas ini karena kemarin itu saya ya punya hajatan ya pengen buat kayak catatan rekaman gitu terkait tentang BEM ini menghadirkan Menteri Sosial dan Politik BEM Universitas Riau, Menteri Luar Universitas Riau, dan juga Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau yang mengikuti agenda Munas ini. Tapi karena di sini hanya Menteri Sosial dan Politik BEM Universitas Riau aja yang hadir, jadi langsung kepada Febri aja gitu. Seharusnya yang 2 ini ikut juga, bertiga kita di sini gitu, berempat, abang di tengah-tengah, kalian kawal gitu kan. Kita ngobrol bareng, ya bercerita kepada kawan-kawan para subscriber Akar Channel. Iya. Dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Bukan Merauke ya? Iya, Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Pulau Rote. Iya, siap. Betul nggak sih? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh sampai Pulau Rote. Apa? Betul. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Iya, itulah pokoknya. Itulah. Kayak apa ya? Begitulah. Ini kita gimana? Kita ngobrol santai. Makanya ada celengak-celingik gitu ya. Karena kita ingin kawan-kawan juga menikmati kami bagaimana ngobrol, walaupun mungkin saya masih ada kuku-kukunya juga. Tapi ya bagaimanapun ini masih terus latihan juga bagaimana kita bisa memberikan. Tapi Bang, walaupun bercanda, itu ada beberapa memang fakta yang disampaikan. Iya, betul. Dan juga ada beberapa dugaan ya. Dugaan yang disampaikan. Iya. Nah, kita ini biar para subscriber Akar Channel yang menilai kan. Iya. Kira-kira mana BEMC yang benar-benar bersama rakyat. Ya. Nah, itu kita coba menyampaikan informasi dari cerita apa yang disampaikan Febriansa itu dengan cara begini agar kawan-kawan tidak bosan dan lebih merefresh kembali lah, lebih merefresh pemikiran kawan-kawan begitu. Baik, gimana kira-kira Pep, ada lagi yang mau diceritakan? Tadi udah terpilih PNJ juga mempercayai BEM Unri sebagai korpus. Ada lagi hal-hal terkait tentang proses pemilihan. Kenapa bisa BEM Universitas Riau itu terpilih? Lebih ke kepercayaan sih, Bang. Kepercayaan. Kawan-kawan dari BEM seluruh Indonesia. BEM seluruh Indonesia yang mengamanahkan yang hari itu tidak ikut terbawa dengan media-media apa ya, opini-opini yang berkembang di media gitu kan.
yang masih punya rasionalitas. Hmm. Nah, itu bukan keseluruhan anggota tetap ya, tapi memang yang punya rasionalitas. Karena kondisinya Bang yang ada di lapangan. Nah, kawan-kawan coba mungkin ada yang dari universitas bersangkutan ya. Iya, betul. Tanya sama presmanya gitu kan. Berangkatnya anggaran dari mana gitu. Iya. Nah, itu dari 130-an kampus itu tuh tanya sama presmanya bener hadir ke Sumbar atau tidak gitu. Iya. Nah, ini yang jadi apa? Nah, kita ini perlu nanti di LPJ masing-masing kawan-kawan terkait Munas ini bagaimana gitu kan. Nah, kita sebenarnya Bang, kita nggak mau lagi membahas tentang Munas kemarin. Munas kemarin, dualisme. Karena kita udah diamanahkan nih sama kawan-kawan mahasiswa dan sama-sama rakyat Indonesia ya. Harus mulai membangun, menyatukan. Udah narasi-narasi rekonsiliasi sebenarnya kan. Narasi-narasi untuk tetap mengawal kebijakan rakyat gitu kan. Kalau kita tetap fokus membahas polemik-polemik yang ada, betul. Rakyat yang dirugikan, Bang. Betul. Kan? Ini sebagai catatan bahwasanya kita pernah begini sehingga di hari-hari yang akan datang tidak lagi terjadi kayak gini. Kita bisa melihat bagaimana gambaran di lapangan, bagaimana yang seharusnya apa yang disampaikan media, apakah betul yang disampaikan media itu seperti ini atau tidak, bagaimana pandangan-pandangan dari kawan-kawan yang EWO gitu kan, yang sampai meribut di Instagram, ini menjadi bahan berpikir kita, bahan renungan kita. Ini jadi pesan sih sejarah untuk kawan-kawan ya. Lihatlah nih kondisi hari ini saat memang beberapa aliansi dan BEM dan beberapa organisasi kepemudaan yang banyak dualismenya. Siapa yang dirugikan? Rakyat sebenarnya yang dirugikan. Nah, maka untuk generasi-generasi selanjutnya ya mungkin nanti jadi presma-presma jadi mohon untuk lebih menjaga idealismenya. Kata Soehege jelas, kata Tan Malaka jelas kan. Idealisme itu adalah kemewahan yang terakhir dimiliki oleh pemuda. Nah, pemuda itu siapa? Kita ya kan, Bang? Nah, maka kawan-kawan yang mungkin kuat dugaan yang kemarin berangkat ke Sumbar didanain atau ada ancaman, ada tekanan segala macam sehingga tidak berani bersikap, maka bersikap itu adalah bentuk kita untuk menunjukkan idealisme kita, kawan-kawan. Apapun polemik yang ada di akhir, opini yang berkembang di masyarakat kita bersalah, tapi kalau kita udah berani bersikap, nah itu boleh kita salut untuk kawan-kawan gitu kan. Ya kenapa? Karena kawan-kawan menjaga idealisme, bukan menjaga nama baik, bukan menjaga segala macam gitu kan. Karena namanya berjuang ya. Namanya berjuang tentu nama baik kita bakalan dirugikan. Betul. Nah, itu yang ada sih Bang. Lihatlah kondisi nanti ke depan, gimana gerakan mahasiswa gitu kan. Kawan-kawan bisa menilai mana-mana yang betul-betul pure mengawal isu-isu kerakyatan. Dan saya sangat mengapresiasi juga, saya mengucapkan atas terpilihnya BEM Universitas Riau dan juga kawan-kawan Korwil yang terpilih beserta korsu-korsu yang ada di BEM seluruh Indonesia ini. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menjalankan dengan baik bagaimana mengawal rakyat, bagaimana gerakan mahasiswa ini menjadi leader opini rakyat, apalagi di saat-saat pandemi seperti ini, bagaimana masih menghidupkan dari kawan-kawan ini gerakan sensitivitas gerakan mahasiswa itu ada. Jangan sampai jadi seluruh mahasiswa itu jadi mahasiswa apatis begitu. Nah, begini, mungkin ini bagian daripada closing karena mungkin dan lain hal gitu. Bagaimana mungkin capek bukan ya? Iya, kasihan. Bagaimana langkah selanjutnya dari BEMC untuk melakukan agenda-agenda rekonsiliasi kepada seluruh perguruan tinggi? Bagaimana bisa menyatukan gerakan ini lebih besar, lebih kuat, lebih didengarkan oleh pemerintah, mengawal setiap kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat agar memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat. Gini sih Bang, ada dua fokusan kan. Kita fokusan yang pertama, kita nggak mau lagi bahas yang lama ya. Itu tetap menjadi jubir rakyat dan mengawal isu-isu kerakyatan gitu kan. Nah, itu yang jadi fokusan utama kita. Tapi jubir rakyat. Nah, tapi kita tetap membuka seluas-luasnya bagi
kita memanggil nih mungkin subscriber ke channel atau nanti presma-presma yang menonton ini ya, memanggil kembali idealisme kawan-kawan untuk kembali hadir membersamai aksi BEMC ya, yang hari ini dikomandoi oleh BEM Universitas Riau. Nah, kita memanggil idealisme kawan-kawan untuk kembali kepada kami gitu kan. Karena rekonsiliasi ini kami buka sebesar-besarnya. Tapi itu bukan menjadi fokusan utama dari BEMC ya. Iya. Karena kalau kita hanya terfokus dalam hal rekonsiliasi dan saling mengkonter, Kapan kita geraknya? Iya. Nah, betul itu, Pak. Rakyat yang dirugikan. Betul sekali. Siap. Oke, mungkin closingnya itu dia kawan-kawan tadi ajakan daripada BEM Korpus yang terpilih di Munas 2021 ini, Munas Covid ya. Munas Covid kagak. Tapi dilaksanakan secara protokol kesehatan nggak? Ya harus itu bang, harus prokes. Jelas dia kan masa Covid pandemik ya. Kita ngikutin prokes yang ya. asrama haji, tahu kan? Walau akhlak, karena kita nggak ada di sana. Kita nggak ada di sana. Ya. Jadi itu dia kawan-kawan, berbaurlah dalam gerakan yang memang masih memperhatikan rakyat. Apa yang disampaikan dari Pak Mensospol Bung Febriansa dari BEM Universitas Riau tadi menjadi memang satu hal yang memang betul-betul memperhatikan daripada kepentingan rakyat itu. Oke, terima kasih kepada Febriansa yang telah bersedia sore ini menceritakan pengalaman ikut Munas BEMC 2021 di Unan, Sumatera Barat. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya pengurus korpus yang terpilih mudah-mudahan menjadi renungan lebih dalam lagi memperhatikan permasalahan-permasalahan rakyat, dan kita sebagai gerakan mahasiswa, kawan-kawan sebagai gerakan mahasiswa menjadi betul-betul leader opini masyarakat. Oke. Terima kasih kepada Febriansa sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.